Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa oma, yang putri yang kakung, saudara-saudari, selamat hari Minggu. Hari ini hari Minggu biasa yang ke-22 dan kita memasuki bulan September. Di dalam kalender liturgi gereja, bulan September itu kita khususkan untuk merenungkan, menghayati, membaca, meresapi, dan juga melaksanakan firman Tuhan. Tentu setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, tapi dikhususkan di dalam bulan September ini kita boleh semakin menghayatinya. Semoga menjadi semakin akrab berlandaskan kitab suci. Bacaan-bacaan hari Minggu biasa yang ke-22 ini sungguh menarik untuk mengingatkan kita akan kebaikan Allah. Allah menganugerahkan kepada kita tubuh, pikiran, hati, kemampuan-kemampuan untuk menangkap dan menemukan jalan-jalan yang menuntun kita untuk mencapai jalan kesucian sebagaimana panggilan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing. Panggilan untuk menjadi kudus dalam hidup harian kita. Hari ini kita akan mendengarkan inspirasi sabda Tuhan dari bacaan Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, ayat 21 sampai 23. Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendaknya sendiri, Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari segerombolan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalaupun dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinaan, keserakaan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, para pendengar setia
dimanapun berada. Ya. Inspirasi sabda Tuhan untuk kita hari ini, di hari Minggu ini, di bulan Kitab Suci, tentu mengingatkan kita sekalian. Pertama-tama Allah mengingatkan kita melalui hal-hal yang seringkali itu ada dalam hidup harian kita. Allah mengingatkan kembali ya, bahwa situasi apapun yang kita alami, yang dari luar, itu tidak akan pernah punya dampak yang besar. Yang dikatakan oleh Yesus, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskan dia. Tetapi yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Atau dengan bahasa lain, hati dan pikiran yang baik, atau pikiran yang jernih, itu menuntun seseorang supaya bertindak dengan benar. Pikiran yang baik, cara bertindak yang baik pula. Karena dengan pikiran kita, turun ke hati kita, membantu kita untuk menganalisa, lalu memikir-mikir, menimbang-nimbang, dan pada akhirnya kita menentukan pilihan. Apakah ini sejalan, seturut suara hati? Sesudah itu kita menentukan pilihan hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan? Yesus mengingatkan kita hari ini sungguh sangat indah. Karena sesuatu yang kalau kita hidup karena omongan orang, seringkali itu menyakitkan. Tetapi kita tidak hidup seturut kehendak Allah. Yesus mengatakan, dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itulah kekuatan pikiran yang diharapkan supaya kalau kita berpikir benar, harapannya bahwa tindakan kita pun benar. Dan tindakan-tindakan yang kita lakukan, itu akumulasi dari apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, lebih-lebih kekuatan pikir, menuntun hati kita. Lalu kita mendengarkan suara hati kita, yang kita percaya adalah suara Allah menuntun, lalu menggerakkan kita supaya tadi itu menjauhi hal-hal yang dikatakan oleh Yesus, pikiran jahat, percabulan, pencurian, tindakan-tindakan yang kurang tepat. Dan mohon agar kiranya hari Minggu ini kita boleh membereskan hati kita, kita boleh bertanya, di mana hatimu berada ya? Karena di situ pula hartamu juga, karena juga menjadi kekuatan bagimu. Semoga dengan inspirasi sabda Tuhan ini, kita mampu menjadi pelaku firman ya, di dalam hidup kita. Kita boleh belajar dari firman Tuhan, juga di bulan Kitab Suci ini, ditawarkan kepada kita, kita mau bercermin dari Allah yang adalah sumber keadilan, yang mau menolong setiap kita. Dan bacaan-bacaan suci, tema-tema yang ditawarkan kepada kita, mengingatkan kita untuk boleh bertanya, di mana hatiku? Di mana segala hal baikku itu bersumber? Apakah saya semakin yakin bahwa Allah menanamkan dalam hati setiap kita mutiara? Tapi seringkali kita lebih mudah untuk mendengarkan dan bahkan ikut dengan omongan yang dari luar. Dan bahkan itu mempengaruhi hidup kita bahkan. Tetapi hari ini bukan berarti kita tidak boleh mendengarkan orang lain atau omongan dari luar. Tetapi seringkali, dan itu persentasenya itu mana yang lebih banyak. Kalau omongan orang, itu kamu jelek, pasti itulah yang akan membuat kita tersinggung. Karena yang negatif itu pengaruhnya sangat besar. Maka hari ini kita diajak untuk bereskan hati, supaya kita mampu menjadi berkat Tuhan. Boleh berpikir dengan benar, supaya menuntun kita bertindak dengan benar pula. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, sukacita dalam hidup, di dalam keluarga dan komunitas, dan berkat Tuhan turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.